Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran Selasa. Dan pada pelajaran minggu ini, kita akan mempelajari pelajaran dengan judul Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Dan kita akan memulainya, tapi saya akan pimpin dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kudus surga, kami ucap syukur dan berterima kasih padamu, karena kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang firman-Mu. Biar Roh Kudus menaungi hati kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan dan juga yang menyaksikan. Terima kasih ya Tuhan, untuk pujian nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mempelajari pelajaran selama seminggu ini, kita akan mendengar dulu penjelasan apa saja yang akan kita pelajari dari Pak Tony. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini satu judul menarik. Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Nanti kita akan cari tahu ini pertanyaan dari siapa? Dari Allahkah yang bertanya ini atau ini renungan untuk kita manusia? Apalagi yang dapat kita perbuat nanti kita lihat. Di dalam ayat hafalan kita dari Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja, kata Pilatus. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, jadi ini percakapan ketika Yesus diadili, disidang di hadapan Pilatus. Ini juga kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu ya di pelajaran di triwulan sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan ya bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ya supaya apa? Supaya dia memberi apa? Kesaksian tentang yang benar. Dan dia katakan kalau orang yang berasal dari kebenaran itu pasti akan dengar suaraku. Jadi ini sebenarnya juga sebagai pertanda ya bagi kita. Kalau kita tidak punya kepekaan mendengar suara Tuhan, berarti tidak ada kebenaran di dalam kita. Nah, ini ada satu ilustrasi yang menarik ya, bahwa satu waktu di beberapa tahun lalu ada sebuah cerita dicetak di sebuah majalah namanya majalah Guide. Cerita ini fokusnya ada seorang anak laki-laki sudah yatim piatu, namanya Dennis ya. Dia hidup sebagai anak angkat di sebuah keluarga. Dennis benci sekali dengan raja di negeri itu. Karena apa? Dia menyaksikan waktu orang tuanya sakit. Dia lihat bagaimana orang tuanya dibawa oleh apa? Tentara dari sang raja itu. Dan sejak saat itulah dia apa? Dia tidak pernah lagi melihat orang tuanya. Tapi kemudian belakangan baru dia tahu ternyata raja itu memisahkan orang tuanya sebenarnya untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Karena pada saat itu sedang terjadi wabah hitam namanya. Nah, jadi orang tuanya itu diasingkan oleh raja, tentaranya disuruh bukan merebut, bukan memisahkan, tapi justru supaya apa? Supaya orang tuanya itu selamat dari wabah hitam. Nah, dia simpanlah kebenciannya ini selama bertahun-tahun. Ternyata dia tahu bahwa rajanya selalu apa? Di setiap kasus dikatakan dia bertindak atas dasar kasih kepada seluruh rakyatnya. Kita mungkin pada saat ini banyak yang memandang Allah seperti cara Denis memandang raja tadi. Ya, kejahatan-kejahatan yang kita lihat atau bahkan penderitaan yang kita alami. Ya mungkin saja ada yang mengatakan, kenapa Tuhan kok kamu pisahkan aku? Kenapa kamu ambil orang tuaku? Kenapa ada kejahatan seperti ini? Ya, bisa saja mungkin ada yang sudah mendapat jawaban, ada yang belum mendapat jawaban. Ya, muncullah pertanyaan-pertanyaan dari kita yang belum mendapat jawaban. Di mana Allah? Waktu ada penderitaan, kalau Allah itu baik, kenapa masih banyak kejahatan? Nah, jadi di dalam kasus-kasus pertentangan besar atau pertentangan kosmis ini, ya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tersisa di dalam benak umat manusia ini, baik yang mengenal Tuhan maupun yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita ya diharapkan apa?
kita dapat memandang kepada Yesus, kepada salib Yesus. Supaya apa? Karena hanya salib Yesuslah yang menjadi jaminan kita bahwa Allah kita itu Allah yang bisa dipercaya. Walaupun mungkin banyak pertanyaan yang sampai sekarang belum kita jawab. Inilah nanti yang akan kita pelajari dalam 1 minggu ini. Ya, apalagi yang dapat aku perbuat. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Todi. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke topik berikutnya, hari Minggu, dengan judul Kristus Sang Menang. Memang Kristus sudah mati di Golgota dan memang sudah menang. Dan kita ingin tahu lebih lanjut apa maksud tentang judul ini. Silakan Pak Todi. Baik, sebenarnya dalam pertentangan kosmis ini, ya, kalau secara teologi ya, kita sudah tahu siapa pemenangnya. Ya, kita sudah tahu kok siapa pemenang. Ya, hanya memang waktu finalnya ini belum diputuskan oleh Sang Pencipta. Karena kita tahu ya kita sudah pelajari juga di minggu sebelumnya, ini memang pertentangan besar, tapi sebenarnya kita tahu nggak seimbang kok. Karena Allah sebagai pencipta, ya ditantang sama ciptaannya. Ya, ditantang sama ciptaannya. Dan bagaimana ceritanya ciptaannya itu bisa mengalahkan Sang Pencipta? Sudah berapa kali mental istilahnya si ciptaannya ini. Sudah terbuang dia dari sorga, lalu kelihatannya seolah-olah dia sekarang ini apa? Sedang menguasai dunia. Karena apa? Karena dunia ini penuh kejahatan, penuh dosa. Lalu kita berpikir bahwa oh, ini bumi dan seisinya ini, dunia ini milik si setan. Ya, seolah-olah sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah paham pelajaran ini, kita tahu ini hanya sebenarnya adalah waktu yang sedang diberikan Allah kepada kita untuk apa? Untuk bertobat, untuk menyadari dan untuk membuktikan kepada kepada setan sang penuduh ini bahwa tuduhan dia itu nanti tidak benar. Kalau kita perhatikan di beberapa ayat Alkitab di sini digambarkan bahwa si iblis atau setan ini dari sejak awalnya memang kerjaannya menipu dunia ini, Pak Simon. Menipu, memfitnah, menuduh Allah diktator, menuduh Allah itu nggak baik, nipu dia itu ya di Taman Eden dia bilang kalian dibodoh-bodohin aja. Allah bilang nggak boleh makan yang pohon ini hanya supaya nggak mau sama aja itu kalian dengan Allah. Ya, dia gituin kan. Lalu dia ngerampas dunia ini, dia bahkan mau mencoba menjatuhkan Yesus pada waktu di padang gurun, dia gagal. Ya, dia gagal. Nah, sekarang diajarkan kepada kita ya, kembali kepada ayat hafalan tadi di Yohanes 18 ayat 37. Yesus kan pertanyaan yang sangat filosofis dari Pilatus, engkau raja gitu. Dan jawaban Yesus ya dari sekian pertanyaan dia tidak jawab, tapi dia bilang, iya aku raja. Untuk itulah aku lahir. Ya ini adalah jawaban terhadap apa yang terjadi di dalam pertentangan kosmis ini. Apa hubungannya kelahiran Yesus dan kehidupannya di dunia ini? Karena memang dia harus melakukan apa yang sudah disepakati di Dewan Musyawarah Tuhan. Jauh sebelum manusia diciptakan, sudah ada skenario itu. Seandainya nanti ciptaannya jatuh, maka di antara mereka dan diputuskan Yesuslah yang akan turun ke dunia menebus manusia dari dosa. Nah, jadi artinya jawaban filosofis dari Yesus terhadap Pilatus itu menandakan bahwa memang dia datang itu untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran. Dan kalaupun dia mati di kayu salib dan dia bangkit, itu adalah apa? Kemenangan. Dan memang nyata Yesus sudah mati dan Yesus bangkit. Ini adalah kekalahan kesekian bagi iblis ya. Ini sudah kekalahan kesekian. Jadi apapun akhirnya nanti kita tahu bahwa apa? Iblis kalah. Nah, dia hanya hanya istilahnya begini, hanya kayak preman kampung yang ngaku-ngaku punya punya tanah, pemilik pemilik kampung, padahal kampung itu bukan milik dia.
Hanya preman pasar yang ngaku-ngaku pasar itu lahannya dia, itu sebenarnya bukan lahannya dia. Begitu nanti pemerintah pusat datang atau pemerintah sebenarnya datang, dia ditangkap, diciduk sama Satpol PP, selesai dia masuk penjara. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang karena lagi dibiarkan aja ini. Dibiarkan aja dia petantang petenteng sok-sok jago nguasain pasar kayak preman pasar atau preman kampung. Begitu nanti sang penguasa sebenarnya mengambil alih, selesai, nggak ada, tidak ada perlawanan sedikit pun. Nah, hanya saja ketika sang penguasanya ini belum datang, disinilah ya misalnya kalau kita katakan preman pasar, disinilah para pedagang pasar, penghuni di pasar itu diuji kesetiaannya. Apakah mereka akan tunduk kepada si sang preman ini atau dia tetap percaya bahwa ini adalah bukan milik dia dan ini ada pemiliknya yaitu pemerintah yang memiliki ini. Nah, kira-kira seperti itu analoginya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Ya sederhana saja analoginya. Jadi ya boleh kita katakan ini udahlah setan ini preman preman pasar yang nggak ada kerjaan aja, yang lagi diulur-ulur, sebentar lagi juga masuk penjara kok. Nah itu kira-kira. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Senin dengan judul yang adil dan yang membenarkan. Kita akan mendengar penjelasan yang lebih lanjut dari Pak Fajar. Pak Fajar. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan dan membenarkan gitu ya? Memang sih permusuhan setan dengan Allah itu sudah berlangsung sudah cukup lama dan kekalahan setan itu sebetulnya sudah dinyatakan ya, dan dia dua kali mengalami satu kekalahan selain daripada yang di surga ya, tapi ini di bumi ketika dia dikalahkan secara total itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, dan itu sudah dinyatakan ya bahwa setan nanti pastinya sudah kalah dan akan dirantai. Kemudian pembinasaan secara total kepada iblis itu pada saat nanti kedatangan yang kedua kalinya ya. Kedatangan kedua kali maka setan akan dibakar ya, akan dibakar. Nah, itulah yang memberikan satu jaminan kepastian bagi kita ya. Apa saja yang akan terjadi, bagaimana Tuhan itu menyelesaikan masalah dosa ini ya. Selain daripada Tuhan memberikan baju kebenaran kepada seluruh manusia yang sudah jatuh dalam dosa, memberikan jaminan barang siapa yang percaya dan memiliki satu iman kepada Tuhan, maka mereka akan dipakaikan baju kebenaran. Dan sebagai adilan adalah seluruh umat manusia yang tidak melakukan kehendak Tuhan, kemudian berpaling daripada Tuhan, beserta dengan setan dan sepertiga malaikat yang sudah memberontak, itu nanti akan dibinasakan. Nah, kita tahu bahwa Allah itu memberikan satu wujud kasih karunia yang sejati dan kebenarannya ketika dia harus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Jadi peristiwa di salib itu sangat penting sekali dan itu momen yang tidak pernah dilupakan bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib memberikan baju kebenaran bagi mereka yang percaya, akan memberikan jaminan bahwa mereka akan memperoleh kehidupan kekal. Kemudian yang kedua, kenapa salib ini menjadi satu peristiwa yang sangat penting, yaitu kepastian, jaminan kepastian bahwa Lucifer atau setan, iblis, dan seluruh malaikat yang mengikutinya ditentukan akan dibinasakan. Nah, sejarah penebusan yang pada masa lalu itu memberikan bukti bahwa Allah itu sudah melakukan apa yang terbaik untuk semuanya ya. Kita membaca sedikit, ada satu kutipan juga dalam Roma 3 ayat 23 dan 26. Ini adalah jaminan kepastian yang diberikan, dijanjikan oleh Tuhan. Karena semua orang itu sebetulnya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi memang memang
sudah cukup lama Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka yang berdosa untuk berbalik, kemudian menerima akan pengorbanan daripada Tuhan. Ayat yang ke-26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi memang dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan satu jaminan bagi kita semuanya. Bagi mereka yang percaya, menaruh percaya atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, sekarang bila mana kita mengutip di dalam tulisan yang ditulis oleh Yohanes Sang Kekasih dalam Wahyu 12 ayat 10 dan 12, di situ dinyatakan sekali bahwa jalan satu-satunya keselamatan hanya melalui Dia aja ya, hanya melalui Yesus. Kemudian setan tahu bahwa waktunya itu sudah sangat singkat. Oleh karena itu, karena dia sudah tahu waktunya sangat singkat, akhir dari masa kehidupan mereka itu sudah dinyatakan bahwa ada satu kebinasaan, setan berusaha untuk melakukan semakin gencar ya, memberikan godaan kepada umat-umat Tuhan. Namun bila mana kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan, maka kita bisa mengalahkan akan godaan setan ini. Demikian, Pak Simon dan pemirsa The State Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan tayang kita ke hari Selasa dengan judul yang cukup puitis nih, Nyanyian Kekasihku. Dan kami minta penjelasan lebih lanjut lagi dari Pak Tony. Silakan. Baik, Pak Simon. Memang sangat puitis ini judul ya. Nah, namun sebelum ke situ kita coba melihat. Kalau kita perhatikan semua hal yang sudah dilakukan Allah dalam pertentangan kosmis ini, sebenarnya kurang apa lagi sih yang Allah buat? Bahkan tidak tanggung-tanggung ya, seoknum Allah ya, setingkat dengan Allah harus turun ke dunia ini, ke bumi ini ya, hidup bersama dengan kita ya. Lalu demi apa? Ini sebenarnya demi menggenapi kutukan akibat dosa itu, sehingga dia harus menanggung. Nah, sekarang pertanyaan sebenarnya ya, di pelajaran kita dikatakan, haruskah Allah melakukan lebih dari yang dia telah lakukan untuk mencegah atau menghilangkan kejahatan? Artinya kurang apa lagi sih? Nah, makanya kembali ke judul kita ya, apakah lagi yang dapat aku perbuat? Allah sudah lakukan total. Ya, Allah sudah lakukan total. Kita sudah melihat bagaimana Allah bertindak menyerahkan anaknya. Dan bahkan bukan hanya itu, Allah juga memberikan apa? Ini satu karunia yang besar selain memberikan Yesus sebagai apa namanya, penebus kita dari dosa. Karunia terbesar berikut adalah apa? Kita dikasih kesempatan untuk memilih, tidak dipaksa. Ya, tidak dipaksa. Itu makanya Allah bertanya, kurang apa lagi? Coba kita lihat. Ya, kita coba selidiki di Yesaya 5 ayat 1 sampai 4. Ya, kita coba resapi kalimat-kalimat yang puitis yang sesuai dengan judul kita ini. Ayat 1, aku hendak nyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Ya, kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ya, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi dalam ilustrasi ini ya, dia katakan bahwa si kekasihnya ini dia punya kebun anggur ya. Kebun anggurnya ini dipilihkan lahan di lereng bukit yang subur, lalu dicangkul, batu-batu yang ada dibuang, dia tanam dengan bibit-bibit pokok anggur pilihan, bukan sembarangan. Bukan hanya itu, untuk menjaga supaya tidak ada yang mencuri, didirikan menara jaga di tengah-tengah. Lalu digali lubang. Ya, digali lubang juga untuk apa? Untuk memeras anggur. Ditunggulah kebun anggur itu supaya harapannya menghasilkan buah anggur yang baik. Inilah usaha yang sudah dibuat oleh
si pemilik kebun anggur ya. Tapi dikatakan yang dihasilkannya ialah apa? Buah anggur yang asam. Ya, apalagi lalu di ayat 3 dia mengajak penduduk Yerusalem dan orang Yehuda untuk apa? Berperkara. Ya, dikatakan adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Artinya apa? Ayo coba kita buka-bukaan. Ya, di mana? Apalagi yang kurang yang saya buat untuk kebun anggur ini? Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Ya, dari sinilah turun judul kita. Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ya, pemirsa The Safe Ministry. Ya, pemilik kebun anggur ini digambarkan sebagai Allah sendiri. Kebun anggurnya melambangkan kita. Ya, sekarang melalui cerita tadi ini, dia sudah buat yang terbaik. Mulai dari pemilihan lahan, mulai dari pemilihan bibit. Dan bukan hanya itu, lahannya diolah dengan baik, dicangkul, dipastikan tidak ada batu lagi di situ. Padahal lahan sudah subur loh. Masih diperiksa lagi nih Pak Simon supaya dipastikan bahwa lahannya tidak ada batu-batu. Bukan hanya itu, ya, dibuat menara jaga supaya tidak ada yang mengambil. Dibuat juga di tengah-tengah, dibuat untuk memeras, ya, dibuatnya lubang tempat memeras anggur itu sendiri. Semua sudah terencana dengan baik, sudah dilakukan dengan baik. Tapi apa hasilnya? Kok yang dikasih ke saya buah anggur asam? Ayo coba adilin saya. Ah, itu ya. Jadi akhirnya apa? Kita melihat ya, kita melihat bahwa Allah sudah mempersembahkan yang terbaik buat kita di dalam pertentangan kosmis ini. Yang maksimal yang Allah sudah buat, sudah lakukan. Tapi kembali oleh karena kita diberikan kebebasan memilih. Apakah kebun anggur kita ini sebagai kebun anggur akan menghasilkan yang asam atau yang manis? Itu tergantung bagaimana respon kita terhadap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memilih. Nah, ketika Allah misalnya mengajak kita berperkara, apakah kita masih punya celah lagi untuk menuntut? Oh, ada Tuhan yang belum kau buat. Punya kita celah masih menuntut? Nggak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Maka apa? Ketika kita memandang salib itu, nyatalah bagi kita bahwa apa yang diperbuat Allah itu sudah sangat maksimal. Lalu pertanyaannya, apakah lagi yang dapat aku perbuat? Masih kurang. Ya, masih kurang. Sampai anakku pun sudah harus kuserahkan mati, masih kurang. Nah, itulah pemirsa The Safe Ministry, nyanyian kekasih yang dimaksud di sini. Sekarang tinggal kita lahan kebun anggur itu. Ya, apakah kita mau menjadi lahan yang subur atau tidak? Ya, itu bagaimana kita. Apakah kita mau diolah? Ya, apakah kita mau diolah oleh pemiliknya? Apakah kita mau terbuka, mau mengalah dengan sang pemilik, mau mengalah dengan rohnya yang mengubahkan kita. Demikian yang menjadi pelajaran bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu. Dan ini adalah sambungan dari hari Selasa dengan judul Perumpamaan Kristus tentang kebun anggur. Tapi kita akan dengarkan penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar. Ya, Pak Simon dan pemirsa di sini ministry ya. Jadi Tuhan Yesus menggunakan satu perumpamaan yang menarik untuk memberikan pemahaman bagi kita semuanya. Itu diceritakan tentang seorang pemilik anggur ya, atau tuan pemilik anggur ya. Itu kisahnya dicatat dalam Matius 21 ayat yang ke-33 sampai 39 ya. Jadi singkatnya, pemilik anggur ini dia memberikan kesempatan kepada para penyewa-penyewa untuk menggarap akan kebun anggurnya. Kemudian tuan pemilik kebun anggur ini dia pergi ke luar negeri. Nah, satu kali dia mengutus beberapa hamba-hambanya untuk datang ke kebun anggur itu untuk mengumpulkan hasilnya. Berapa kebun anggur yang dihasilkan, ya mungkin ini ya apa pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Tapi rupanya hamba-hamba yang diutus ini dipukul, kemudian ada beberapa yang harus dibunuh. Dan tuan ini setelah dia mengetahui, dia kirim lagi
hamba-hambanya yang lain yang lebih banyak lagi untuk menagih ya akan garapan kebun anggur ini. Tapi rupanya tetap dibunuh. Dan pada akhirnya tuan kebun anggur ini dia mengirim anaknya. Barangkali dia berpikir bahwa barangkali mereka akan segan ya kalau melihat yang nagih itu adalah anaknya. Tapi rupanya tidak. Setelah anaknya tiba di kebun anggur, rupanya mereka juga bersekongkol untuk membunuh anaknya karena dia adalah ahli waris. Dan mereka berharap para pekerja-pekerja ini menjadi pengganti akan ahli warisnya. Ini luar biasa sekali. Akhirnya dibunuh anaknya ini. Kemudian pertanyaan muncul dari judul ini nih. Jadi kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan dari pemilik kebun anggur ini. Tentunya semuanya kan dia akan menunjukkan keadilannya, yaitu milik kebun anggur itu adalah milik dia. Tentunya dia sudah memberikan kesempatan kepada penggarap-penggarap ini di dalam pembagian keuntungan, tapi rupanya mereka malah justru merampok gitu ya, merampok dan tidak memberikan hasil garapannya itu kepada pemilik. Nah, begitu juga ini perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, diibaratkan bahwa Tuhan itu adalah pemilik dunia ini ya. Meskipun itu dikuasai oleh setan. Kemudian dia mengirimkan anak yang tunggal untuk menyelesaikan untuk masalah dosa ini. Dan pada akhirnya Tuhan itu mengirimkan anaknya yang tunggal ini sebagai wujud kasih cinta kasih dia. Di mana? Yaitu di pengorbanan di atas kayu salib ini. Jadi salib itu yang menunjukkan bahwa kasihnya kepada manusia itu memang betul-betul nyata. Yaitu tindakan daripada Tuhan kepada dosa yang sudah dilakukan oleh umat manusia. Nah, pertanyaannya, jadi apa yang harus dilakukan? Tentunya dia sudah mengirimkan anak yang tunggal, kemudian dia menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan, yaitu setan beserta dengan sepertiga malaikat dan orang-orang jahat itu nanti akan memperoleh keadilannya itu dengan pembinasaan. Dan tentunya eh, tidak ada kata lain yang bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri. Bahkan mungkin barangkali ada beberapa tindakan-tindakan yang terbaik yang harus dia lakukan, dia pasti akan mengambil itu. Tapi yang terbaik untuk saat ini adalah dia mengutus anaknya yang tunggal, dia mati di atas kayu salib, Yesus mati di atas kayu salib, mengorbankan, dia tunjukkan kasihnya kepada semua orang. Sehingga banyak seluruh alam semesta itu melihat bagaimana kasih Tuhan yang sesungguhnya untuk mengambil alih bumi yang sudah dikuasai oleh setan. Kemudian yang kedua, dia tunjukkan keadilannya, yaitu dengan membinasakan seluruh malaikat yang sudah memberontak, Lucifer, setan, dan sepertiga malaikat, beserta dengan orang-orang yang jahat yang tidak mau berbalik dari kejahatannya, yaitu dibinasakan secara total dengan api neraka. Oleh karena itu, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kita menunjukkan, melihat ya, bahwa Tuhan itu betul-betul memiliki satu kasih yang luar biasa di atas kayu salib ini. Oleh karena itu, respon kita ya, kita akan mengimani dan percaya bahwa satu-satunya jalan yang dilakukan oleh Allah, yaitu dia mengutus anaknya yang tunggal untuk berkorban, untuk menyerahkan nyawanya. Dan bagi mereka semuanya yang percaya, ya tidak akan binasa dan akan memperoleh satu kehidupan kekal. Demikian, Pak Simon dan pemirsa The Safe Industry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan penyanyi kita ke hari Kamis dengan judul Pembersihan Nama Baik Allah. Nah, apa yang maksud dengan judul ini? Padahal Allah itu baik, kenapa perlu dibersihkan? Nah, kita akan dengarkan penjelasan Ya, dari Pak Fajar. ya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ya, nama Allah sebagai pencipta pada awalnya itu sangat baik, tapi itu kan dirusak ya. Panelis Saudara Evin tadi juga udah mengatakan bahwa ada satu isu yang besar yang dilontarkan oleh setan Lucifer bahwa Allah itu sangat otoriter, bahwa Allah itu tidak memiliki kasih, bahwa hukum-hukum daripada Tuhan itu sangat berat dan sulit itu diikuti. Bahkan tuduhannya itu sangat sangat berat sekali ya bahwa Allah itu gila hormat mungkin. Itu yang dilontarkan oleh setan, tidak memiliki satu kasih. Oleh karena itu, nama baik Allah itu kan harus dibersihkan. Dan bagaimana caranya membersihkan? Kalau kita mungkin mungkin kita memiliki satu pasangan hidup, suami atau istri, kemudian salah satu pasangan ini
curiga ya apa yang mungkin dilakukan atau mungkin dia mendengar rumor-rumor gitu ya yang terjadi sehingga nama kita jelek. Tentunya kita akan berusaha ya, berusaha satu. Itu tuduhan itu menyatakan bahwa itu tidak benar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar dan sikap dan tindakan kita itu menunjukkan bahwa itulah yang sebetulnya yang benar. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan jelas itu memang nama Tuhan itu memang harus dipulihkan dengan cara bagaimana? Ya, dia buktikan kasihnya. Bukan hanya omon-omon aja ya, tapi memang benar-benar dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia Yesus Kristus yang sudah mati melayani di atas dunia memberikan satu contoh dan setan juga sudah dikalahkan ketika setan menggoda setelah dia berpuasa selama 40 hari 40 malam ya. Dan Yesus membuktikan bahwa dia rela mati ya, rela mati. Dan ini disaksikan bukan hanya makhluk yang ada di atas bumi ya, di bumi ketika Yesus hidup pada zaman itu, tetapi disaksikan oleh seluruh makhluk yang sangat cerdas di seluruh alam semesta, menyaksikan bahkan malaikat-malaikat yang dulunya mungkin diprovokasi oleh Lucifer, melihat bagaimana Allah yang mereka sembah ini, yang menjelma menjadi manusia itu rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, diolok-olok, dihina, dan dia adalah raja dari segala raja. Kerendahan hati, kemudian pengorbanan di atas kayu salib ini dilihat secara langsung oleh seluruh seluruh makhluk alam semesta bahwa kasih Yesus itulah yang yang betul-betul ya, bukan hanya berbicara aja, tapi dia melakukan satu tindakan. Nah, itu dilakukan untuk membersihkan nama Allah dan itu dibuktikan. Nah, sekarang keadilan yang harus dinyatakan apa Pak Simon? Ya sudah mereka yang sudah tidak mau bertobat kemudian melakukan apa yang jahat dilakukan oleh orang-orang dan tidak mau berbalik dari kejahatannya akan memperoleh satu akibatnya. Ya pembinasaan uh, secara kekal ya, pembinasaan dan mereka tidak akan pernah hidup kembali, tidak akan pernah dibangkitkan lagi, dibinasakan secara total. Bagi kita pelajaran apa yang kita lihat di sini ya, bahwa Allah yang kita cintai, yang kita sayangi, itu memang betul-betul memiliki satu kasih yang luar biasa. Dengan pembuktian mengirimkan anak yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Dan inilah menjadi satu tonggak bagi kita untuk selalu menaruh percaya kepada Tuhan, keadilan dan kebenaran itu akan ditegakkan. Demikian Pak Simon dan pemirsa Save Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Baik, pemirsa The Save Ministry, bisa saja kita masih bingung dengan bagaimana cara Allah melakukan pemeliharaannya kepada kita. Kalau Tuhan katakan bahwa kita dipelihara, mungkin masih muncul pertanyaan mengapa ada penderitaan, mengapa ada kejahatan, ya mengapa orang jahat masih merajalela dan segala macam. Tapi kita tahu bahwa apalagi yang kurang dari yang Allah perbuat. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menjadi manusia. Dia sudah mati. Ya apalagi. Ya, bahkan segala macam tuduhan yang diajukan setan sejak mulai dari di surga, dia ajukan tuduhan kepada malaikat-malaikat yang lain. Dan turun ke bumi dia juga ajukan tuduhan fitnah begitu luar biasa. Allah yang otoriter, Allah yang kejam, yang memberi perintah yang tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, setan sudah lakukan itu semua, tapi apa yang terjadi? Ya, Yesus menang. Allah menang berkali-kali. Justru pertanyaan bagi kita, ya, apa yang kita perbuat untuk menjaga nama baik Allah? Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen malah kita membuat nama Allah menjadi buruk dengan tingkah laku kita di masyarakat. Pemirsa The Save Ministry, ini juga harus menjadi renungan bagi kita. Lalu nanti pada akhirnya, bisa saja sampai akhir hidup kita tidak menemukan jawaban yang terbaik mengenai pemeliharaan Allah, kenapa kejahatan masih merajalela. Daripada kita selalu bertanya,
dan selalu menunggu mengapa kejahatan masih merajalela. Sebagai umat Kristen, lebih baik kita berpikir apa yang kita bisa perbuat untuk mengurangi dampak dari kejahatan yang dibuat oleh setan ini. Jangan sampai kita ikut sebagai apa? Sebagai pihak yang menambah kejahatan. Tapi apa yang kita perbuat? Kalau kita masih bertanya-tanya, kalau memang Allah itu peduli dengan kita terkait dengan pertentangan kosmis ini, kenapa masih ada penderitaan? Daripada kita bertanya seperti itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penderitaan kepada sesama kita? Ya, karena apa? Mari kita kembali kepada salib. Ya, mari kita kembali kepada salib. Salib Yesus adalah jawaban segalanya. Dan dikatakan apa? Penyakit kita yang ditanggung. Ya, penyakit kita lah yang ditanggung, kesengsaraan kita lah dipikul. Lalu kita pikir dia kena tulah, lalu kita pikir dia kalah. Tapi sebenarnya kita lah, penyakit kita lah yang ditanggung. Mari pemirsa The Safe Ministry, ya, kita lebih melihat kepada apa yang sudah dibuat oleh pemilik kebun anggur itu. Tidak ada lagi yang kurang. Tapi mari kita berkontribusi untuk mengurangi dampak kejahatan, mengurangi tuduhan-tuduhan yang diberikan setan dengan menjaga nama baik Allah, mengurangi penderitaan, ya, dengan cara apa? Mengurangi penderitaan kepada sesama kita. Jangan kita menjadi sumber penderitaan bagi orang lain. Mari kita kembali kepada salib. Yesus sudah mati bagi kita, penyakit kita yang ditanggung, dan kesengsaraan kita lagi dipikulnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para penulis, Pak Elvin dan Pak Fajar, yang telah membicarakan tentang pelajaran kita pada minggu. Dari ini membuka pikiran kita dan menambah pengetahuan kita bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang menunjukkan rasa cinta kasih yang begitu dalam bagi kami semuanya. Dan kami melihat tindakan daripada Tuhan untuk menunjukkan pembersihan nama yang terbaik, sehingga seluruh makhluk yang cerdas di seluruh alam semesta melihat tindakan Tuhan yang luar biasa, kasih yang luar biasa, dan menunjukkan keadilan dan kebenaran yang mesti ditegakkan bagi kami. Dan kami melihat Tuhan, Engkau sudah memberikan satu jaminan kepastian bagi kami semuanya untuk selalu menaruh percaya iman kami dan kehidupan kekal yang Tuhan akan janjikan biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, agar kami tetap merespon dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat, supaya kami dapat boleh diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan, tinggal tetap di kerajaan surga nanti. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih pada para penulis dan para pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita dan menambah pengetahuan kita. Dan jika Anda belum berlangganan, silakan berlangganan dan boleh menyukai video ini dan juga mengkomen dan juga membagikannya agar orang lain boleh dapat berkat. Kita akan bertemu minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.